Sahabat sejarah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas satu sejarah Indonesia, di mana pada masa itu kondisinya adalah dijajah oleh pemerintahan Jepang selama 3,5 tahun. Jepang berkuasa di Indonesia sejak 8 Maret 1942. Setelah berkuasa, Jepang kemudian membuat satu kebijakan, yaitu membubarkan semua organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda. Jepang kemudian membentuk organisasi-organisasi yang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Organisasi itu yang pertama adalah Gerakan 3A. Pada tanggal 29 Maret 1942, Jepang membentuk Gerakan 3A. A yang pertama bermakna Nippon Cahaya Asia. A yang kedua bermakna Nippon Pelindung Asia. Dan A yang ketiga bermakna Nippon Pemimpin Asia. Kehadiran gerakan ini dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, sedangkan kepemimpinannya diserahkan kepada Mr. Samsudin. Gerakan 3A bukanlah berasal dari gagasan bangsa Indonesia. Gerakan ini justru merupakan alat propaganda dari Jepang untuk memikat hati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas bangsa Indonesia, pada tahun 1943 Gerakan 3A kemudian dibubarkan. Setelah dibubarkan, kemudian Jepang membentuk kembali organisasi pergerakan yang disebut dengan nama Putra. Putra merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 16 April 1945, yang dipimpin oleh 4 serangkai, yakni Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Kehadiran Putra dimaksudkan agar para pemimpin Putra dapat membujuk rakyat, terutama kaum pergerakan, agar dapat mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan Jepang. Akan tetapi, yang terjadi justru malah sebaliknya.
Putra dimanfaatkan oleh para pemimpinnya untuk mempersiapkan rakyat Indonesia secara mental guna menyongsong kemerdekaan dengan media massa. Berupa surat kabar dan radio, para pemimpin putra berkomunikasi dengan rakyat secara lebih leluasa. Oleh karena itu, lambat laun pemerintah Jepang menganggap bahwa putra lebih menguntungkan Indonesia daripada Jepang. Kemudian Jepang membubarkannya dan kemudian membentuk kembali dengan nama Jawa Hokokai. Setelah tidak puas dengan gerakan 3A, kemudian disambung dengan putra, kemudian Jepang mendirikan kembali organisasi yang disebut Jawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944. Alasan pembentukan Jawa Hokokai ini tiada lain adalah agar rakyat Indonesia dihimpun tenaganya untuk digalang kebaktiannya sesuai dengan Hoko Seisen, yaitu semangat kebaktian atau pengabdian kepada Jepang. Kepemimpinan Jawa Hokokai berada langsung di tangan Kun Saikan. Di setiap daerah dipimpin oleh Suchokan atau yang disebut dengan gubernur kepresidenan. Dalam kegiatannya, Hokokai merupakan pelaksana pengerahan yang berguna bagi kepentingan perang. Seperti emas, permata, besi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembentukan Chuo Sangiin. Chuo Sangiin merupakan Dewan Pertimbangan Pusat yang berada langsung di bawah Seiko Shikikan. Badan ini bertugas menyampaikan usul dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang mengenai pemerintahan dan politik. Sejak dibentuknya, bangsa Indonesia mengharapkan Chuo Sangiin serupa Volksraad di zaman Belanda. Tapi hal ini tidak terlaksana karena adanya campur tangan Shimokyoku atau Badan Sekretariat Khusus yang bertugas menyaring terlebih dahulu hal-hal yang akan diajukan kepada Jepang. Itulah masa-masa pergerakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Jepang, yang kemudian melahirkan satu pergerakan-pergerakan para tokoh proklamator untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah sahabat sejarah dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.